Salam sehat dan salam mujizat. Saudara, saya melihat beberapa fenomena yang terjadi saat badai COVID-19 mengamuk. Fenomena yang pertama adalah panic buying. Panic buying adalah pembelian sejumlah besar produk yang tidak biasa untuk mengantisipasi atau setelah bencana atau bencana yang dirasakan, atau mengantisipasi kenaikan harga besar atau kekurangan. Sejak Presiden Indonesia dan Menteri Kesehatan menginformasikan adanya kasus pertama virus corona di Indonesia pada hari Senin 2 Maret 2020, masyarakat berbondong-bondong membeli kebutuhan seperti masker dan cairan pencuci tangan dengan jumlah yang besar, meski terjadi lonjakan harga. Panic buying pertama kali dikenal pada tahun 1943 saat kelaparan Benggala yang mengakibatkan sekitar 2,1 sampai 3 juta orang meninggal dunia. Tahun 1962, pembelian makanan kaleng saat terjadi krisis rudal Kuba. Tahun 1973, pembelian minyak besar-besaran saat terjadi krisis minyak. Selanjutnya, tahun 2000, terjadi protes Inggris atas minyak yang mengakibatkan pembelian minyak dalam jumlah besar. Tahun 2005 terjadi musim badai Atlantik Katrina. Terjadi pembelian BBM, makanan, dan lain-lain. Tahun 2005 ledakan pabrik kimia di Jilin mengakibatkan pembelian air dan makanan. Kemudian berlanjut tahun 2008, 2009, 2011, 2012, 2016, 2017. Akhirnya, sejak tahun 2019 hingga saat ini, pembelian secara besar-besaran untuk masker dan makanan hingga pada titik krisis masker dan makanan. Sejak diberitakan 2 orang terkonfirmasi COVID-19, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena panic buying. Saudara, semua ini mengingatkan saya tentang pewahyuan Rasul Yohanes di Pulau Patmos tentang masa aniaya besar yang kita kenal dengan zaman antikris. Wahyu pasal 6 ayat 6, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Saudara-saudaraku sekalian, 1 dinar di masa yang lampau itu adalah upah orang dalam 1 hari. 1 dinar di masa yang lampau adalah upah harian setiap orang atau buruh kasar pada zaman Alkitab. Nah, kalau saya konversi pada hari ini bahwa upah minimum regional per hari itu kurang lebih 100.000 rupiah, maka bisa jadi harga beras 1 liter bisa mencapai kurang lebih 100.000 rupiah. Ini adalah situasi yang memprihatinkan. Saya yakin Alkitab tidak pernah berdusta. Peristiwa ini akan terus digenapi. Satu saat nanti, dunia akan dikuasai oleh satu kekuatan tunggal yang dipimpin oleh antikris. Ia akan memainkan peran politik, pertahanan, agama, dan ekonomi
Ia juga akan menggiring manusia sampai pada titik panic buying. Genaplah firman Tuhan dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 berkata, dan ia menyebabkan semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Fenomena yang kedua adalah sinofobia. Wabah virus corona yang sedang terjadi saat ini memicu sinofobia, yakni ketakutan dan kepanikan yang berlebihan. Karena virus mematikan ini telah meluas sampai ke negara-negara di mana di dunia ini. Kondisi ini pun menyebabkan tindakan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang dilakukan di mana-mana. Wabah virus corona ini telah menimbulkan prasangka buruk dan kebencian. Orang yang datang dari negara endemik COVID-19 diperlakukan tak manusiawi, seolah-olah tak ada lagi hak asasi manusia dicabut dari kemanusiaan mereka. Awalnya orang-orang yang datang dari negeri Cina ditolak masuk ke negara manapun. Akhirnya di Indonesia sendiri terpaksa harus melakukan lockdown lokal, tak mengizinkan teman sekampung untuk masuk ke desanya karena takut terjangkit monster COVID-19 ini. Saudara sekalian, sampai pada titik ini saya berpesan kepada kita semua, jangan takut. Lukas pasal 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun yang daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Fenomena yang ketiga adalah kembali ke rumah. Jutaan karyawan Cina bekerja dari rumah serempak untuk pertama kalinya. Saat negara tersebut menghadapi COVID-19, kemudian banyak negara menyusul untuk melakukan hal yang sama. Karena melakukan karantina, isolasi, social distancing, dan lockdown atau shutdown. Pekerjaan gaya baru ini membuat banyak anak-anak semakin senang karena bisa ketemu orang tua setiap saat di rumah. Lain halnya dengan para suami yang tadinya tidak betah di rumah karena istri cerewet, harus berbenah diri. Intinya, fenomena ini membawa setiap kita untuk melakukan introspeksi ke dalam kehidupan kita. Bagi gereja Tuhan, fenomena COVID-19 ini memaksa kita untuk kembali kepada keluarga. Awalnya saya berpikir, mengapa gereja harus ditutup? Bukankah gereja harus memenuhi panggilannya, yakni koinonia atau persekutuan, marturia atau bersaksi, dan diakonia atau melayani. Namun kali ini momennya berbeda. Koinonia kita adalah keluarga.
Nabi Nuh pernah menjalani lockdown selama 40 hari saat bencana air bah melanda dunia. Tak ada internet, tak ada WA, tak ada YouTube, tak ada Facebook. Yang ada hanyalah binatang berpasang-pasangan, suami, istri, saudara, anak-anak, dan anak-anak mantu. Apa yang dibuat di dalam bahtera selama 40 hari? Tentu saja masing-masing memenuhi panggilan koinonia, marturia, dan diakonia dalam keluarga. Saudara, ada fenomena terselubung di balik ancaman COVID-19 ini. Banyak orang Kristen yang tiba-tiba menjadi ahli teologi dadakan, dokter kilat, pemerintah dan polisi gadungan. Ada yang menebar hoax, kebencian. Ada alasan untuk tidak ke gereja karena COVID-19 dan lain-lain. Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minuman, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yosua dalam pidato terakhirnya berkata dalam Yosua pasal 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, dan seterusnya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Komunitas El Shaddai Big Family dan pemirsa, marilah kita penuhi panggilan ini. Jika ada semboyan di rumah aja, maka saya menyerukan semboyan di bahtera aja. Bawa seluruh keluargamu kembali kepada Tuhan. Jangan lupa, pada hari Senin sampai hari Kamis, bawa keluargamu dalam Komsel Corona yang diselenggarakan serentak pada jam 19.00 sampai 20.30 di keluarga masing-masing. Mengenai teknis pelaksanaannya, dapat saudara ikuti informasi di grup WA El Shaddai Big Family, Pelayan Altar El Shaddai, grup Facebook El Shaddai Big Family, dan website kami. Pada hari Jumat, kita akan merayakan Paskah seperti pada perayaan Paskah perdana di tanah Goshen, Mesir. Bagaimana cara pelaksanaannya? Ikuti video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.